Alleluia, 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 alleluia. Căci tot puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căci tot puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKI Tamyang Layang dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru, New Normal Life, di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru, dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan.
Adapun berita jemaat untuk kita minggu ini, Minggu 28 Juni tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, liturgi yang digunakan liturgi khusus Hari Pengucapan Syukur dan 185 tahun Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis sekaligus dilaksanakan perjamuan kudus. Yang kedua, nas Alkitab diambil dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21 dan Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Yang ketiga, yang bertugas pada ibadah ini terdiri dari beberapa lingkungan. Pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Dara Natalia Kristina STH. Liturgus oleh Diakon Yuli Rinawati SPD. Salam Pripister dan penyerahan Alkitab oleh Penetua Bertolomeus Nyampai Esos. Pengedar kolekte oleh Diakon Perderiani SPD. Organis Bapak Diakon Erwin Priadi SPMM. Singer dari lingkungan Efrata yakni Ibu Eta Amoria dan Saudari Fani. Yang keempat, kolekte ibadah di rumah bisa diserahkan melalui majelis lingkungan setempat atau ke bendahara jemaat atau juga ke kantor majelis resort Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang di Komplek Pastori Watas GKI Tamiang Layang. Yang kelima, berita jemaat dan berita keuangan bisa dilihat melalui website www.gkitamianglayang.com. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang berbahagia, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 185 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 26 Juni tahun 1835, penginjil Barstein menginjakkan kaki dan tiba di Banjarmasin sesudah belayar kurang lebih 44 hari dari Batavia, yaitu kota Jakarta. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang Gereja Kalimantan Evangelis rayakan sebagai Hari Perkabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Sejak semula pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, tetapi tekad yang kuat dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh. Dalam semangat dan tekad melayani inilah kita merayakan Hari Perkabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari Markus 16 ayat yang ke-15 yang demikian berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Marilah kita bersama-sama mendengarkan refleksi melihat usaha pekabaran Injil di Kalimantan. Gereja Kalimantan Evangelis hadir di bumi Kalimantan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus melalui kesetiaan para penginjil untuk mengerjakan pekerjaan yang suci dan indah, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk teristimewa penduduk di Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus serta pengharapan yang teguh membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar berita yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekabaran Injil yang mudah, bahkan pekerjaan ini sangatlah sukar. Karena masa itu Pulau Kalimantan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba pepohonan yang besar dan menyeramkan, sungai-sungai yang besar dan panjang, dengan segala macam bahaya yang mungkin dijumpai di alam yang demikian. Kesulitan sudah menanti tetapi tidak menghentikan langkah pemberita Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun, bulan, terus berganti. Dari generasi ke generasi disampaikan kabar baik. Demikian pun kita telah melewati berbagai macam kesulitan sama seperti hari ini. Tetapi kabar baik harus terus diberitakan apapun keadaannya. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut refleksi tadi dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 105, bait yang pertama sampai bait yang kedua, Gereja Bagai Bahtera.
Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan dan membaca pemberitaan Alkitab, pembacaan yang diambil sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari Kejadian 21 ayat yang ke-8 sampai ke-21. Yang demikian bunyinya. Dengan perikop, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Dari ayat yang ke-8, bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi satu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ. Menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberikannya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, 28 Juni 2020, dalam rangka perayaan Hari Pengucapan Syukur 185 tahun Pekabaran Injil GKE, diambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai yang ke-39 dengan tema menjadi saksi iman. Dalam firman Tuhan ini ada dua perikop. Yang pertama, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Perikop yang kedua, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus.
Sebelum kita bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Sebab itu kami percaya oleh firman-Mu kami dikokohkan dan dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini. Tuntunlah kami senantiasa sedia mendengar firman-Mu, agar kami bertumbuh menuju kepenuhan dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 39 demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga tetap sehat dan semangat sampai hari ini 28 Juni 2020, pertengahan tahun 2020 yang kita jalani. Hari ini dalam rangka perayaan Hari Pengucapan Syukur 185 tahun Pekabaran Injil GKE, tema bagi kita selama 1 bulan Juni menjadi saksi iman. Dan sebelum kita lebih jauh bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, izinkan saya mengawali pemberitaan firman Tuhan dengan bercerita tentang cara salah satu suku Indian untuk menentukan anak laki-laki mereka sudah dewasa atau belum. Salah satu suku Indian memiliki cara yang unik untuk mengatakan anak laki-laki mereka adalah anak yang sudah dewasa atau bukan. Cara mereka adalah mereka membawa anak laki-laki
ke dalam hutan dengan ditutup matanya. Dan mereka membawanya masuk ke dalam hutan dan kemudian menempatkannya di tengah hutan yang sangat gelap. Dan ia kemudian seorang diri saja. Andai kata kemudian anak ini menangis ketika ditinggal, maka kesimpulannya anak ini belum dewasa. Tapi jika anak ini kemudian sanggup dan mampu bertahan, dari kemudian ia ditinggal sampai fajar menjelang, maka anak ini tidak menangis, ia kemudian dianggap dewasa. Maka dengan demikian, sehingga kemudian cara ini menentukan bagaimana kemudian anak laki-laki ini dianggap dewasa atau tidak. Tetapi yang menariknya adalah ketika anak itu berdiri di hutan seorang diri dan dipastikan kemudian ia berada di tengah gelap dengan suara-suara hewan buas atau apapun, satu hal yang tidak disadari oleh anak laki-laki ini adalah sang ayah berdiri tidak jauh dari tempat ia berada, siap dengan sebuah panah dan golok, sehingga ketika ada hewan yang membahayakan putranya pada saat itu, ia siap dan siaga untuk menolongnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesigapan sang ayah sudah dipastikan walaupun tidak disadari oleh sang putra. Hanya dengan satu harapan, anaknya tidak menangis, anaknya tidak menjerit, tidak takut, sehingga bisa dikatakan sebagai laki-laki dewasa. Mengapa saya bercerita hal ini untuk mengawali perenungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini? Saya hanya ingin membawa kita pada sebuah pemahaman. Pertama-tama adalah kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini adalah kehidupan yang sudah dipastikan pasti kemudian diwarnai dengan berbagai macam rasa. Ada rasa takut, ada rasa kemudian juga menjengkelkan, ada perasaan kemudian terluka, ada tempatnya kita mengalami penghinaan, ada saatnya kita kemudian diabaikan, ada saatnya kemudian kita mengalami kegagalan. Di samping kemudian kita mengalami berbagai macam hal baik di tengah-tengah kehidupan. Panggilan setiap orang yang percaya adalah bagaimana cara ia menjadi saksi iman yang bertahan teguh dalam berbagai macam kondisi di tengah-tengah dunia ini. Maksud saya menempatkan kita semua, anggaplah seperti seorang anak laki-laki tadi yang diuji dengan kegelapan malam dan melawan rasa takutnya. Di atas kemudian harapan, ia bisa berhasil dan menjadi seorang yang kuat dan pemberani. Umat Tuhan dalam misi menjadi saksi iman, idealnya sebagai orang yang beriman, ia adalah orang yang tidak takut dalam menjalankan misinya. Yang berarti kemudian segala peristiwa-peristiwa tersebut mampu kemudian ditaklukkan dengan baik, sehingga memiliki keberanian untuk menjalani tugas dan tanggung jawab, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan ini yang mendatangkan kepujian kemuliaan nama Tuhan. Itu idealnya. Apa yang terjadi ketika kita bersama-sama melihat Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8 sampai yang ke-21. Ketika kemudian Hagar dan Ismail diusir pada saat itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, ia juga kemudian menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mengenakan. Sudah kemudian diabaikan, sudah kemudian dilupakan, ia dicampakkan dan ia diusir. Hakikatnya sebagai seorang perempuan yang membawa seorang anak pada saat itu, keputusasaan, rasa terluka, berbagai macam kondisi yang tidak mengenakan pasti kemudian dialaminya. Tetapi kemudian pertolongan Allah dinyatakan dalam Kejadian pasal yang ke-8, pasal 21 ayat yang ke-8 sampai yang ke-21, disebutkan pertolongan Allah nyata, sehingga ia tetap dipanggil dan dicatat dalam firman Tuhan sebagai perempuan yang dari kehidupannya
lahir pula kehidupan bangsa yang besar. Lalu apa yang terjadi ketika kita bersama-sama dalam rangka merayakan hari pengucapan syukur 185 tahun pekabaran Injil GKE pada saat ini? Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai 39 juga kemudian memberikan pesan yang sama bagi umat Tuhan sebagai saksi iman yang bertugas untuk memberitakan Injil, meneruskan apa yang sudah dikerjakan para sending, para sesepuh gereja Kalimantan Evangelis, setiap mandat yang kudus dan agung dari Tuhan Yesus Kristus. Pesan ini kemudian dikatakan dalam Matius 10 ayat 24 sampai 39. Yang pertama, jangan takut terhadap penganiayaan, ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Yang kedua, jangan takut dan khawatir tentang pemeliharaan Allah bagi kita setiap umat Tuhan, ayat 29 sampai yang ke-31, jaminan bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh setiap umatnya. Yang ketiga, jangan takut akan jerih lelah mengikuti Kristus, ayat 32 sampai yang ke-33, bahwa pengakuan Allah tetap senantiasa berlaku kepada setiap orang yang mengakui Kristus di tengah-tengah perjalanan kehidupan, dan sebaliknya pula ketika kehidupan ini menyangkal pula, maka kemudian kita juga dapat disangkal oleh Kristus di depan Bapa di sorga. Yang keempat, jangan takut terhadap yang berbeda. Dalam ayat yang ke-34 sampai yang ke-36. Kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia dengan tujuan membawa damai sejahtera. Pemberitaannya bagi para gembala dalam Lukas pasal yang kedua dikatakan bahwa ketika Kristus lahir, maka damai sejahtera Allah turun di tengah-tengah dunia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mengapa ada pertentangan, pemisahan antara kemudian orang tua dengan anak atau menantu dengan ibu mertua, dan seterusnya di dalam ayat yang 34 sampai 36, sehingga dikatakan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dimaksudnya ia datang bukan bawa damai tapi bawa pedang, karena kehadiran Kristus dengan kemudian perjalanan kehidupan setiap orang yang beriman terkadang mendatangkan pertentangan. Ada orang anggota keluarga yang tidak percaya kepada Kristus, tapi di satu sisi ada yang percaya. Ada yang mau dan dipanggil untuk melayani, tapi ada juga anggota keluarga yang mungkin kemudian tidak mendukung dalam pelayanan. Pada akhirnya kemudian terjadilah pertentangan. Tetapi siogianya ketika ada perbedaan dalam konsep ingin melayani. Di sana dikatakan dalam ayat yang ke-34 sampai yang ke-36, jangan takut terhadap yang berbeda. Sebab kemudian kesetiaan dalam pelayanan menentukan kelayakan kita di hadapan Kristus. Yang kelima, pesan firman Tuhan bagi kita dalam menyemangati kita untuk senantiasa menjadi saksi iman seiring dengan 185 tahun pekabaran Injil GKE. Jangan takut untuk berjuang dan bertahan dalam iman dan pengharapan. Ayat yang ke-37 sampai yang ke-39. Sebab siapapun yang berjuang dan mampu bertahan akan beroleh senantiasa berkat yang tidak bisa kemudian dirampas oleh siapapun. Mempertahankan nyawa akan menjadikan kehilangan nyawa. Tetapi ketika kita kehilangan nyawa untuk Kristus, kita akan memperoleh yang terbaik. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan, baik dari Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8 sampai yang ke-21, dan Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai yang ke-39, mendukung dan memotivasi kita untuk meneruskan tugas dan peranan kita sebagai saksi iman dalam seluruh aspek kehidupan menjadi terang Kristus,
meneruskan perjuangan para zending, para sesepuh gereja Kalimantan evangelis, para pendeta penginjil vikaris, penetua diakon, seluruh warga jemaat, agar Injil terus senantiasa disuarakan di tengah-tengah bumi ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman dan pengharapan kita, agar kita berani untuk mewartakan Injil dengan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Selamat merayakan hari pengucapan syukur 185 tahun pekabaran Injil GKE. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus.
Penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini, kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan. Perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita, kiranya membangun dan menguatkan pengharapan kita akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita, serta memohon pengampunan daripada-Nya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini, Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berita anugerah jemaat diundang bersama-sama berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Mari kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dan diakhiri dengan nyanyian haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pemeriksaan diri dan nasihat. Saudara-saudara yang kekasih,
supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan, dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah kita masing-masing memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh mengikuti perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua, silakan berdoa di dalam hati masing-masing sebelum kita menerima pelayanan perjamuan kudus. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala Ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur, Ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah tersedia. Jemaat diundang bersama-sama berdiri. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita.
Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita naikkan doa syafaat kita. Kami menaikkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, sebab kami diingatkan oleh Putra-Mu Yesus Kristus. Kehidupan kami orang yang percaya bukan hanya hidup karena roti saja, tetapi karena firman Allah. Dan kami telah menerimanya di dalam ibadah kami pada saat ini. Teguhkan dan kuatkan kami ya Tuhan, agar kami mampu melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami tiap-tiap hari. Roh Kudus Tuhan akan bekerja dengan sempurna atas hamba-Mu dan atas jemaat-Mu, sehingga ketika firman itu didengar dan diterima, dapat bertumbuh dalam setiap perjalanan iman kami, dapat dinyatakan dalam setiap kata dan juga perbuatan kami. Terima kasih pula ya Tuhan, dari tempat ini kami menaikkan syukur dan syafaat kami. Kami ingin senantiasa berdoa bagi seluruh warga gereja. Kiranya dapat dimampukan untuk bergerak bersama-sama mewujudkan visi strategis Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2015 sampai 2040, di mana terwujudnya warga GKE yang misioner, yakni warga GKE yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kami percaya ya Tuhan, visi strategis ini hanya dapat senantiasa diwujud nyatakan dalam kehidupan warga gereja kami, jika Tuhan yang berkenan memberkati dan mencurahkan pertolongan kuasa Roh Kudus. Kami serahkan tim pemberita kabar baik GKE, baik di tingkat majelis jemaat, majelis resort, dan majelis sinode. Kiranya Allah berkuasa memberkati, sehingga tim pemberita kabar baik GKE dapat senantiasa melakukan tugas dan pelayanan pemberitaan kabar baik dengan senantiasa membuahkan jemaat yang terus dalam pertumbuhan iman pengharapan yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Segala tugas dan peranan dapat senantiasa dikerjakan dengan pertolongan Tuhan, dan di dalamnya kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja dengan sempurna memberikan pertolongan. Kami serahkan pos-pos pemberitaan kabar baik dan para pendeta, vikaris, penginjil, semua warga GKE yang melayani di pos pekabaran Injil GKE. Mari Engkau pakai mereka secara sempurna dalam kuasa Tuhan, terus senantiasa mampu menjalankan tugas dan peranan, menjadi saksi yang setia mewartakan kasih Tuhan. Apapun tantangan kendala yang harus dialami, Tuhan terus senantiasa menolong dan juga menopang. Upaya bersama kami juga serahkan dalam mendukung, baik dalam doa, daya, dan dana, secara bersama dari seluruh warga GKE dan mitra GKE untuk pemberitaan kabar baik. Biarlah Tuhan yang terus senantiasa berkuasa pula, sehingga segala upaya kami bersama membuahkan senantiasa kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan juga pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini, apapun yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan pelayanan, Tuhan tetap menjaga dan memelihara, sehingga di dalam segala upaya yang dilakukan, para hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan segala kemampuan dan juga keberadaan kami, mendapatkan senantiasa anugerah kekuatan yang datang dari Tuhan. Pelayanan kami di tengah pandemi berjalan dengan baik. Pemberitaan firman Tuhan tetap senantiasa dilaksanakan. Kami tetap sehat, kuat, dan bersemangat dengan roh yang menyala-nyala yang datang dari Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang pemurah, kami juga serahkan dalam doa kami kehidupan dari jemaat kami, secara khusus yang ada di jemaat GKE Tamiang Layang. Mari Tuhan Engkau memberkati keluarga, tiap keluarga dalam tugas dan peranan masing-masing. Tuhan mencurahkan berkat yang tidak pernah putus masuk ke dalam tiap-tiap rumah tangga.
Tuhan juga memberikan senantiasa pertolongan dalam setiap persoalan dan pergumulan. Tuhan menopang mereka agar terus bersemangat dalam mencapai tiap harapan dan impian. Sehingga tiap-tiap rumah tangga Kristen terus beroleh berkat dan kasih karunia Tuhan dalam setiap jerih juang kerja dan usaha, dalam setiap harapan, impian, dan penyelesaian masalah. Memberkati para suami istri saling mengasihi satu dengan yang lain, memberkati mereka dalam tugas dan peranan sebagai orang tua, agar tetap bijak dan senantiasa menjadi teladan bagi anak-anak yang boleh dididik dan dibesarkan dalam kehidupan rumah tangga. Allah terus senantiasa ada mendatangkan damai sejahtera sehingga seisi rumah tangga Kristenmu boleh mengalami damai sejahtera dan berkat Tuhan. Kami serahkan putra-putri kami dalam tumbuh kembang mereka, bahkan ketika mereka harus mengikuti seluruh proses perjalanan kehidupan dari rumah. Biarlah anak-anak kami baik yang dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan, dalam bekerja mencari pasangan hidup, tetap senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Masa depan terbaik putra-putri kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Allah menganugerahkan berkat terbaik, masa depan yang indah bagi setiap anak-anak kami, sehingga mereka juga bertumbuh dalam iman yang teguh memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami serahkan mereka yang sakit. Tuhan terus memberi pertolongan untuk disembuhkan dan dipulihkan, sehingga dari sakit dan penyakit yang dialami tetap beroleh pertolongan dari setiap pengobatan yang dilakukan. Kami serahkan warga jemaat kami yang berduka cita. Allah terus memberikan penghiburan dan penguatan, sehingga di balik duka tetap berpengharapan, hingga penghiburan yang kekal datang dari Tuhan akan memampukan mereka melanjutkan kehidupan. Kami serahkan mereka yang pada saat ini berbahagia karena merayakan ulang tahun kelahiran pernikahan. Tuhan terus senantiasa menambahkan umur panjang, biarlah terus senantiasa pula dari pertambahan usia yang diterima, nama Tuhan pula senantiasa dipuji dan dimuliakan. Bagi anggota jemaat kami yang pada saat ini dalam konflik, Allah senantiasa bekerja dengan sempurna di dalam setiap relasi yang ada, sehingga ketika konflik terjadi, terus senantiasa diruntuhkan tembok perseteruan oleh kasih dan pengampunan Tuhan. Sehingga dengan demikian, bagi yang berkonflik mereka dapat senantiasa diperdamaikan. Bagi tiap-tiap keluarga yang saat ini merindukan kelahiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangga mereka, Allah pula akan menjawab di waktu terbaik atas setiap doa, harapan, dan usaha. Sehingga tiap kehidupan baik dan buruk dari jemaat Tuhan, kami tetap percaya mereka tetap bertumbuh dalam pengharapan yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang pemurah, Allah yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan terus senantiasa anugerahkan kesempatan bagi kami memuliakan nama Tuhan. Ada banyak harapan dan doa yang boleh senantiasa kami untai dalam tiap syafaat kami. Kami percaya semuanya menjadi bagian dari syukur dan doa kami kepada Tuhan, yang kami percaya Allah akan menjawab di waktu terbaik yang Tuhan sediakan. Dengarkanlah seruan doa umat-Mu ini ya Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar dan mengingatkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata
atas anugerah dan kebaikan yang Tuhan telah berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian, pelayanan kita. Mari kita memberikan yang terbaik melewati persembahan yang kita bawakan pada hari ini. Sebagai nas pengantar persembahan syukur kita pada saat ini yang berbunyi demikian, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buahan kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Juru Selamat kami, karena penyertaan-Mu pada sampai saat ini kami tetap diberkati, diberi kesehatan, dan diberi rezeki dalam hidup kami. Pada saat ini kami ingin memberikan dan menyerahkan persembahan ini. Kiranya Tuhan menerima dan memberkati. Ajarkan kami untuk mempergunakan dengan tanggung jawab dan menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, sementara persembahan syukur kita kumpulkan, jemaat kembali menyanyikan kidung jemaat nomor 426, kita harus membawa berita. Kita bersama-sama masuk di dalam pengutusan dan berkat Tuhan, jemaat Tuhan diundang bersama-sama berdiri. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah, dan selamat merayakan Hari Pengucapan Syukur 185 tahun pekabaran Injil GKI. Tetap sehat, tetap semangat, di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.